Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kembali kita berjumpa dalam acara refleksi firman Tuhan. Mari kita satu hati dan bersama-sama untuk memperhatikan, terkhusus saat ini kita sedang dalam proses memasuki bulan pendidikan kebangsaan. Satu hal yang sangat menarik ketika berbicara tentang pendidikan itu berbagai macam media, berbagai macam tempat, perilaku-perilaku manusia itu boleh menjadi unsur pendidikan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Mari kita akan bersama-sama mengumpuli satu peristiwa yang sangat menarik dan unik. Pendidikan yang terjadi di sebuah kota yang besar di Jakarta, menyangkut seorang yang intelektual yang sangat tinggi, karena beliau adalah seorang profesor gelar doktor teologi dari Kyiv di Roma. Ceritanya begini kisahnya. Setelah pulang dari memberikan seminar, profesor ini pulang ke rumah. Di tengah jalan karena ada traffic light, maka berhenti menunggu traffic light-nya kembali berposisi bisa dijalani. Nah, saat mobilnya itu berhenti, dia melihat seorang anak kecil. Luar biasa ini ceritanya. Anak kecil, kira-kira umur 8 tahun, anak perempuan, dengan pakaian seragam sekolah SD-nya yang sudah agak lusuh. Namun semangatnya bukan main anak ini, dan menawarkan jualan gorengan. Maka ketika datang kepada sang profesor ini ke mobilnya, lalu menawarkan, "Om, gorengan Om masih hangat, enak, silakan Om." Apa yang terjadi? Si sang profesor ini tidak menjawab, tapi dibukalah jendela kacanya itu sedikit, lalu tangannya ngambil dompet, ngambil uang 20.000, dikasihkan sama si anak itu. "Nah, ini uangnya nih untuk kamu, udah gorengannya nggak usah diberikan kami." "Om, lah gimana ini enak, ini gorengannya enak, masih hangat ini, mama saya yang buat." "Sudah nggak usah, cukup itu aja, anggaplah ini sedekah untuk kamu." "Wah, Om baik sekali ya. Oh, kalau gitu Om disayang Yesus." Jadi begitu anak itu bilang disayang Yesus, terkejut ya. Lalu, "Loh, kamu Katolik ya?" "Ya Om, saya Katolik, itu gerejanya di Saint Teresia depan itu." "Wah, baiklah, baguslah." Ya sudah, terus karena lampu sudah hijau, maka meneruskan perjalanan pulang sang profesor. Tapi setelah mendengar tentang kesaksian si anak tadi yang berjualan itu adalah Katolik, maka menjadi pertanyaan juga, kok begitu
tegasnya, begitu beraninya berbicara begitu di tengah-tengah masyarakat ramai di kota. Sampailah di rumah, lalu sang profesor ini berenung-renung dengan pertanyaan si anak kecil itu, bahwa Yesus menyayangi orang yang baik. Hari berikutnya berangkat lagi mau mengantarkan kuliah pengantara teologinya. Nah, masih sempat lewat di jalan yang kemarin ketemu dengan si anak kecil yang jualan gorengan itu. Dia melihat di tempat yang sama juga, lalu sang profesor berusaha sungguh-sungguh memberhentikan mobilnya, parkir, lalu mendekati si anak tadi. Kamu jualan? Om mau beli gorengan lagi? Oh enggak. Saya mau tanya. Kok kamu tanya Om kemarin bahwa sayang Yesus? Iya. Bagaimana kamu tahu itu? Kalau orang baik sayang Yesus? Ya saya biasa ngobrol dengan Yesus, Om. Oh, benar? Ngomong berbincang-bincang dengan Yesus? Iya. Setiap hari, setiap pagi bangun, terus saya sudah menyampaikan, selamat pagi Yesus. Terus saya mengutarakan apa yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kami serahkan kepada Yesus, dan Dia juga memberikan jawaban melalui keyakinan percaya saya bahwa Yesus akan menolong segala apa yang akan kami lakukan sepanjang hari yang akan kami jalani. Setelah itu sang profesor yang namanya Dr. Stefanus Wijaya ngangguk-angguk kepala, lalu menanyakan lagi, lalu bagaimana kamu tahu itu? Yang inilah saya tiap hari ngobrol dengan Yesus, berbincang-bincang dalam doa. Dan bagaimana kamu tahu bahwa Yesus mendengar kamu dan memberikan jawaban kepada kamu? Ya, perasaan saya aja yang menjawab. Kadang-kadang hati saya menjadi damai. Kalau sedang bingung ya saya mohon pertolongannya. Sedang ketakutan juga mohon pertolongan daripadanya. Dan itu saya yakini bahwa Tuhan Yesus memberikan jawaban, menolong, dan terus lancar setiap hari kami seperti sekarang ini. Lalu ya sudah, sampai di sini. Selamat berjualan ya. Om mau teruskan pekerjaannya. Loh, Om juga Katolik ya? Iya, saya pengajar agama di sekolahan itu. Oh, sudah lama Om, sudah. Sekolahnya bertahun-tahun, sudah 20 tahun saya pendidikan sekolah itu agama itu. Wah, kalau begitu dengan sekolahnya yang 20 tahun itu, Om sangat kenal sekali dengan Yesus. Karena lama berkenalannya dengan Yesus. Terkejut ya ditanya oleh si anak namanya Clara itu. Ya sampai di sini ya, kita ketemu lagi di kesempatan lain. Sudah
lagi sang profesor ini meneruskan acara karena akan memberikan kuliah. Si anak juga akan meneruskan perjualannya di lingkungan jalanan itu. Sesampainya di kampus, tidak memberikan kuliah lagi sang profesor ini, tapi sempat tinggal di taman, di komplek kampus itu, di taman, duduk sendirian, merenung ucapan si anak tadi yang menanyakan perkenalannya dengan Yesus itu sudah cukup banyak waktu. Berpikir bagaimana mengenal Yesus yang sesungguhnya. Padahal sudah begitu menjadi seorang doktor, seorang teolog yang sudah beken dan disegani banyak orang dengan teori-teori teologinya. Akhirnya sampai sore duduk di komplek taman kampus itu, mulai terasa semilirnya angin, sepoi-sepoi mengembusi, terasa segar, nyaman, dan tentram, damai, dan sang dokter ini juga menjadi terkesima, menyadari dirinya, keberadaannya yang selama ini sudah begitu berjuang dengan intelektualnya yang tinggi. Namun ditanya dengan si anak kecil tadi, masih belum dapat menjawab dengan baik. Ya, sampai disitulah yang makin menyadari bahwa pengenalan akan Yesus itu sejauh mana. Apakah dengan 20 tahun belajar teologi juga sudah mengenal betul? Menjadi pertanyaan yang terus menjadi hal yang sangat dirisaukan hatinya, walaupun sudah mempunyai gelar doktor dan sebagainya. Udah akhirnya pulang, sudah sore malam, masuk di ruang kerjanya di rumahnya, di perpustakaan rumahnya, dengan sederet buku-buku teologi yang sedemikian rupa, dari Abjad A, Aquinas, sampai K, Karel sama itu, semuanya tersusun rapi. Dan dia sangat bangga dengan buku-buku yang terpajang di perpustakaannya itu. Tapi lalu dia ngambil satu Alkitab di ruangan itu yang terbaca dalam Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat 25 sampai dengan 27. Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27 yang demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa
selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Terutama di ayat yang ke-25, sang profesor ini terperanjat juga mengatakan, kalau gitu apa gunanya kemampuan teologi saya, intelektual yang saya miliki sampai sekarang, saya perjuangkan. Kalau ternyata itu bukanlah merupakan upaya cara dalam mendidik diri mengenal Yesus. Karena Yesus mengatakan bahwa kepada orang pandai, orang berhikmat, disembunyikan segala sesuatunya, tapi diberikan kepada yang kecil, orang kecil, anak. Yesus juga sering mengatakan jangan menganggap anak, karena seperti iman seperti inilah yang diakui sebagai yang baik. Sang profesor ini lalu agak menggerutu. Bagaimana selama ini sudah berjuang sampai sedemikian rupa, masih belum memenuhi standar untuk mengerti, mengenal Yesus yang sekian lama, tahun-tahun. Tidak ada artinya sama sekali. Demikianlah kesedihan sang profesor ini. Perenungannya yang begitu rupa, pagi bangun, terus berangkat mau memberikan kuliah pengantar teologi di universitas yang ia jalani. Namun laki-laki karena terpengaruh dengan kata-kata dalam Injil Matius tadi bahwa segala disembunyikan bagi orang-orang pandai, orang berhikmat, tapi dinyatakan kepada orang-orang kecil, orang kecil. Dan dia juga terpengaruh dengan perjumpaannya dengan si gadis kecil Clara, jual gorengan, yang menanyakan tentang pengenalan terhadap Yesus itu. Saat itu di kampus dia tidak berani memberikan kuliah lagi, mengajak kepada mahasiswanya untuk mulai kita tidak berbicara tentang teori teologi lagi yang jelimet, yang ribet itu. Kita sejenak bersama-sama untuk berdoa. Luar biasa. Rupanya bertahun-tahun itu sudah profesor, seorang dokter, tidak pernah berdoa. Karena perjumpaannya dengan gadis kecil yang di jalan itu, baru dia sadar. Maka mahasiswanya ikut terkejut juga, loh, kok ini orang begitu rupa lain daripada ada apa ini. Tapi terus mengikuti dan diajak berdoa bersama-sama untuk memikirkan hal-hal yang bukan memikirkan dengan otak, tapi memulai dengan hati yang tulus, pengenalan terhadap Yesus yang adalah selama ini selalu diperbincangkan di dalam perkuliahannya secara teologis. Dari situlah maka ada perubahan yang sungguh-sungguh besar, termasuk mahasiswanya juga.
setuju dengan apa yang dinyatakan sang profesor itu. Hari lepas hari, sang profesor ingin berjumpa lagi dengan si Clara, gadis kecil yang di jalanan jualan gorengan itu. Pada saat ketemu, dia bertanya, Clara, bagaimana caranya untuk berkenal dengan Yesus yang sungguh-sungguh itu? Oh, mudah om, gampang om. Loh, kok mudah, gampang, gimana caranya? Ya, saya tiap hari pagi ngobrol dengan Yesus dalam doa, mengucapkan semua apa yang sedang saya alami. Sepanjang hari, apa yang kami lakukan itu kami serahkan di dalam percakapan dengan Yesus. Oh, begitu, iya. Apalagi kalau sedang sedih, sedang mengalami kekacauan, kebingungan dan sebagainya, mohon kepada Dia, Yesus. Itu aja om. Jadi ngobrol lah dengan seperti dengan teman di masyarakat gitulah. Dengan teman membutuhkan pertolongan dan sebagainya. Kalau senang ya ketawa, ajak ketawa juga, sama-sama bersukacita berbahagia. Nah, Clara pernah juga marah-marah kepada Yesus. Oh pernah om, marah dengan Yesus. Waktu papa saya sakit, bahkan meninggal akhirnya, saya marah kepada Yesus. Mengapa? Papa aku dipanggil. Saya kan masih butuh papa. Marah-marah pada Yesus. Bagaimana Yesus menanggapi kamu? Ya tidak, karena memang sayang kepada Clara ya tidak mengapa-ngapa. Seperti halnya kepada teman lah. Kalau marah-marah dengan teman itu lalu bukan berarti lalu tidak mau mengenal lagi, tidak. Tapi tetap sayang setelah itu. Begitulah pengalaman yang dapat Clara jalani dalam mengenal Yesus. Lalu sang profesor mengangguk-angguk sampai akhirnya meneteskan air mata juga karena ternyuh mendengar kesaksian si Clara, anak di jalan yang jualan gorengan itu. Hari Minggu, sang Profesor Stefanus ini berangkat ke gereja di mana si Clara juga di situ. Ya berjumpa, melihat si Clara duduk di depan dengan ibunya dan kusuk berdoa. Doa yang sederhana, kalimat tidak menggunakan bahasa-bahasa teologis dan tidak menggunakan analisis teologis. Hanya ucapan-ucapan sederhana saja, seperti halnya orang-orang biasa berkata-kata. Melihat itu, sang profesor tadi menjadi kagum. Oh iya, betul. Lalu setelah selesai misa, ketemu di luar. Halo om, kok datang di sini? Mau apa? Ya sama, mau mengenal Yesus. Jadi terkejut lagi hatinya, tersentuh lagi dengan kata-kata Clara itu. Adalah om,
susah-susah, percayalah pada Yesus dan bergaulah dengan akrab, ngobrol dengannya, belajar, doa terus. Ya, terima kasih Clara, kamu adalah guru yang baik. Masa saya orang kecil jadi guru? Bukankah saya hanya anak kecil dan tukang jualan gorengan jadi guru? Ya, tapi itulah yang terjadi. Saya merasa mendapatkan pengajaran yang baik, pendidikan yang baik atas apa yang kesaksian yang telah kamu berikan itu. Sebagai anak yang setia, sang profesor pulang mempunyai sikap yang berbeda dalam proses pendekatan. Selama ini pendekatan teologisnya sedemikian rupa dengan teori-teori yang luar biasa, yang ribet. Akhirnya dalam perkuliahannya yang mengajak pada mahasiswanya untuk sama-sama belajar seperti Clara, anak kecil yang sedemikian rupa mengenal Yesus, bukan hanya karena dari buku-buku, bukan dari karena pengajaran-pengajaran teologisnya, analisa teologi, tetapi mengenal Yesus secara personal, hubungan yang sangat akrab. Itulah mengenal Yesus yang sesungguhnya. Dan dari situlah akan mendapatkan pemahaman yang sepenuhnya dan tidak hanya teori-teori teologi yang diyakini, dipercayai, tapi tindakan yang nyata dengan perbuatan yang baik karena Yesus adalah baik. Itulah ajaran yang diperoleh sang profesor. Dan itu semuanya disetujui sehingga peserta kuliah sama-sama setuju menjalani apa yang menjadi prosedur cara mengenal Yesus yang sesungguhnya. Demikianlah kisah anak kecil yang mengajar profesor. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga yang mulia, terima kasih dan syukur atas rahmat, anugerah, penyertaan Bapa sehingga kami boleh langsungkan pemahaman firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kehidupan kami. Belajar tentang Yesus yang sesungguhnya, yang memahami sepenuhnya dan yang melakukan dalam hidupnya bersama-sama orang-orang percaya dimanapun berada. Kami menyadari keterbatasan dan kelemahan kami. Kadang-kadang kami terlalu mengandalkan kepandaian tanpa menyadari keterbatasan yang ada. Oleh karena itu Bapa, kami boleh belajar dari si anak kecil yang Clara dalam kisah ini. Kami boleh percaya bahwa hubungan personal yang harus dibangun dalam kehidupan bersama Tuhan Yesus itu merupakan hal yang sangat-sangat prinsip hidup bersama Yesus yang sesungguhnya. Tuhan menyertai dan membimbing kami selalu terus dalam masa-masa pendidikan ini. Kami boleh belajar terus dalam hidup bersama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam dan sampai
Jumpa lagi. Salam.